Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat, MPSI Psikolog. Saya mengambil keahlian di bidang psikologi klinis. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Labor Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Saya rasa untuk perkenalan diri cukup. Kemudian pada semester ini saya diminta untuk mengajar beberapa mata kuliah, di antaranya adalah psikologi abnormal. Nah, di dalam mata kuliah psikologi abnormal ini akan dibuat sebanyak 16 kali pertemuan, di mana di dalamnya pada pertemuan ke-8 kita melaksanakan ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 kita akhiri dengan ujian akhir semester. Saya akan memperkenalkan apa itu psikologi abnormal. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, psikologi itu ada 3 bidang. Ada psikologi klinis, ada industri, ada pendidikan. Nah, di dalam mata kuliah, di dalam kelompok klinis itu ada salah satunya mata kuliah psikologi abnormal. Pertanyaannya, apa pentingnya kita belajar psikologi abnormal di S1? Sebagaimana kita ketahui, yang kita tangani di dalam dunia klinis adalah kasus-kasus abnormal, sehingga sangat wajar kita harus mengerti dan memahami apa yang disebut dengan normal dan abnormal. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita bicara normal dalam hal ini tidak mungkin kita katakan dalam konteks statistik. Normal di sini atau abnormal tepatnya harus kita lihat mengacu kepada PPDGJ atau DSM, di mana di sana dibunyikan ada beberapa kriteria abnormal atau abnormal. Nah, di dalam mata kuliah psikologi abnormal ini capaiannya adalah agar mahasiswa memahami apa-apa saja yang disebut dengan kasus-kasus abnormal, kemudian bagaimana penanganannya atau bagaimana intervensinya, kemudian bagaimana pandangan dari beberapa sudut pandang tentang kenapa kasus abnormal itu terjadi. Jadi pada pertemuan 1 kita akan membahas konsep normal dan abnormal dalam perspektif psikologi. Nah, kemudian pada pertemuan kedua kita akan membahas tentang bagaimana sejarah abnormal itu sendiri. Kalau kita bicara sedikit tentang sejarah, di mana dulu orang-orang abnormal diperlakukan secara tidak adil. Dalam sejarahnya mereka ada yang dikatakan kerasukan setan sehingga mereka harus ditenggelamkan di tengah laut. Kemudian beberapa di antara mereka dibor kepalanya, yang dimana sangat tidak manusiawi. Tapi untuk saat ini kalau kita lihat sejarah kelam masa lalu itu sudah berubah. Jadi kasus-kasus abnormal sekarang bisa ditangani di rumah sakit umum, di rumah sakit jiwa. Bahkan rumah sakit jiwa juga menampilkan wajah yang humanis, di mana di sana memberikan layanan seperti layanan rumah sakit layaknya. Ada dokter gigi, ada dokter umum dan seterusnya. Jadi kesan abnormal terhadap orang-orang abnormal, misalnya kasus skizofrenia, itu tidak menjadi negatif lagi. Memang abnormal seperti kasus skizofrenia selama ini mendapatkan diskriminasi dari masyarakat. Padahal kasus-kasus skizofrenia tidak menular. Bahkan yang lebih parah itu adalah ketika kita sakit fisik, karena itu menular. Kalau abnormal seperti skizofrenia, seperti autis, ADHD itu tidak menular. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia, kita nanti pada pertemuan ketiga kita akan bahas lagi perspektif psikologi, apa sih yang dimaksud dengan psikologi abnormal. Jadi kita tidak bisa mengatakan orang ini normal atau tidak normal. Kita harus melakukan observasi, wawancara, lalu anamnesa, dan kita harus mengacu kepada DSM atau PDGJ, sehingga kita bisa membuat multi-akselnya, AC1, 2, 3, 4, 5-nya. Adik-adik yang berbahagia, selanjutnya kita akan bahas juga nanti pada pertemuan keempat
risiko dan perspektif gangguan mental. Pada pertemuan kelima kita akan membahas tentang gangguan cemas. Gangguan cemas ini banyak sekali. Salah satunya adalah OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Ada juga gangguan cemas fobia. Kemudian banyak sekali kasus gangguan cemas, dan cemas biasanya beringan dengan stres, juga dengan depresi. Nah, kita akan lebih bahas lebih dalam lagi cemas dari berbagai macam sudut pandang, baik itu psikoanalisa, behavior, atau humanistik. Pada pertemuan ke-6 kita akan bahas gangguan somatoform dan disosiatif. Pertemuan ke-7 kita akan bahas gangguan mood dan bunuh diri. Nah, gangguan mood dan bunuh diri ini juga menjadi hal yang penting kita pelajari di S1. Karena beberapa mahasiswa tidak tahu bahwasanya menangani kasus bunuh diri tidak segampang yang kita lihat atau kita pahami. Karena salah-salah dalam menangani mereka, orang yang ingin bunuh diri akan nekat melakukan bunuh diri. Sehingga mahasiswa harus tahu kenapa mereka bunuh diri dan bagaimana treatmentnya, bagaimana menanganinya, sehingga di dalam menangani kasus bunuh diri tidak terjadi malpraktek. Kemudian selanjutnya pertemuan ke-7 pertemuan ke-8 kita UTS, pertemuan ke-9 kita akan bahas gangguan makan, pertemuan berikutnya kita akan bahas gangguan yang berhubungan dengan penggunaan narkoba. Nah, ini kasus narkoba juga sangat menarik untuk kita bahas. Kenapa mereka terlibat narkoba, dan nanti di dalam pembahasan kasus narkoba ini kita akan berusaha untuk pergi ke BNN atau BNK Kampar untuk melihat sendiri kenapa mereka abnormal atau mereka melakukan tindakan kriminal, yaitu berupa kasus narkoba. Dan mahasiswa dalam hal ini tentu perlu mendapat sebuah pengalaman realita nyata dari kasus-kasus yang ada di BNN dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, juga Badan Nasional Kampar. Selanjutnya kita juga akan bahas tentang gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian ini adalah gangguan-gangguan yang mereka kasus-kasus yang di penjara. Jadi di penjara itu biasanya gangguannya ada antisosial, ada narsis, begitu, ada negativistik. Misalnya orang yang melakukan katakanlah mutilasi, itu biasanya gangguannya adalah negativistik. Orang yang melakukan korupsi biasanya adalah kasusnya adalah orang-orang narsis. Orang yang melakukan pemerkosaan atau pembunuhan biasanya adalah kasus antisosial. Nah, dalam hal ini tentu saya akan membagikan pengalaman saya ketika saya bekerja atau praktek atau magang di penjara Sukamiskin di Bandung. Sehingga mahasiswa betul-betul mendapatkan sebuah pengalaman empiris bagaimana sebenarnya gangguan kepribadian. Yang intinya gangguan kepribadian ini mereka memiliki kontrol diri yang rendah. Kemudian yang berikut lagi kita akan bahas gangguan disfungsi seksual dan gangguan identitas gender. Nah, ini banyak sekali juga mahasiswa yang meneliti tentang LGBT. Nah, LGBT ini adalah sebuah fenomena yang menarik. Kenapa mereka menjadi LGBT? Lalu bagaimana penanganannya? Nah, kita akan belajar di sini sehingga kita paham apa yang terjadi sama mereka, bagaimana menghadapi mereka. Kemudian kalau bisa kita bisa membawa mereka kembali kepada dunia normal. Selanjutnya kita juga akan bahas skizofrenia. Nah, pada kasus skizofrenia ini biasanya atau kita sebut dengan gangguan jiwa. Nah, atau disebut juga dengan orang dengan gangguan jiwa, ODGJ. Nah, ini biasanya saya membawa ke rumah sakit jiwa Tampan. Jadi bawaan mereka yang khas, kemudian klasifikasinya ada yang skizofrenianya jenisnya gangguan paranoid, kemudian hebephren, kemudian ada gangguan mood. Nah, ini atau gangguan yang tidak tergolong. Nah, ini akan kita berikan sebuah pengalaman nyata, yaitu ketika kita berkunjung di rumah sakit jiwa.
dan kita akan jelaskan ke mahasiswa bagaimana ciri-cirinya, ini gangguan jiwanya apa. Lalu kita akan pelajari juga kenapa mereka mengalami gangguan jiwa, lalu bagaimana penanganannya. Ini akan kita bahas lebih dalam pada pertemuan ini. Selanjutnya adalah kita bahas juga tentang gangguan perkembangan dan perilaku destruktif. Nah, ini akan kita bahas juga. Kemudian juga gangguan kognitif. Jadi juga kita bahas kasus-kasus bukan hanya remaja. Memang di dalam silabus ini kita lebih banyak bahas klinis dewasa, tapi kita akan bahas klinis remaja, yaitu pada kasus narkoba biasanya remaja. Kemudian klinis anak, kita akan bahas gangguan autis, gangguan ADHD, gangguan ADD. Ketika gangguan autis, saya akan membawa sebuah pengalaman nyata. Yang kebetulan saat ini saya adalah psikolog juga di Pusat Layanan Autis Provinsi Riau. Saya bawa mahasiswa ke sana, saya lihat, saya perkenalkan bagaimana autis itu sesungguhnya, kenapa penyebabnya, lalu apa yang dirasakan orang tua, lalu bagaimana terapinya. Nah, inilah yang akan kita bahas di dalam mata kuliah psikologi abnormal, dan di akhir akan kita tutup dengan ujian akhir semester. Nah, dalam mata kuliah saya, metodenya adalah metode ceramah, kemudian presentasi, kemudian praktek langsung ke lapangan. Artinya ketika kasus narkoba, kita akan membawa ke Badan Narkotika Kampar, BNN, kita akan usahakan kerjasama. Ketika kasus gangguan kepribadian, nah ini saya akan memberikan pengalaman saya ketika saya menangani kasus-kasus kepribadian di penjara Sukamiskin. Kemudian untuk kasus psikotik atau skizofrenia, kita akan berusaha untuk kerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Tampan, Pekanbaru. Dan di samping itu juga saya memberikan pengayaan kepada mahasiswa pengalaman-pengalaman ketika saya magang di Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor, Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi Bogor. Jadi dalam hal ini sistem saya adalah membawa mahasiswa kepada sebuah pengalaman nyata, bagaimana sesungguhnya gangguan-gangguan abnormal itu, sehingga mahasiswa betul-betul paham apa yang disebut dengan orang-orang abnormal, bagaimana berbagai macam sudut pandang aliran psikologi, baik itu psikoanalisa, behavior, humanistik, kognitif, melihat gangguan itu, lalu sampai juga bagaimana kita memahami multiaksial, dan lebih dari itu bagaimana mahasiswa bisa melakukan intervensi atau terapi terhadap gangguan-gangguan yang kita pelajari di dalam mata kuliah psikologi abnormal. Referensi yang kita jadikan pembelajaran adalah nanti bisa adik-adik lihat pada media ini. Selanjutnya adik-adik sekalian, untuk slide dan selanjutnya adik-adik bisa juga lihat seperti yang saya tayangkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik yang berbahagia, sebelum kita mulai masuk perkuliahan kita, mari kita awali berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa sejenak mulai. Berdoa selesai. Adik-adik, karena adik mahasiswa yang berbahagia, karena hari ini masih suasana COVID, maka perkuliahan kita dilakukan melalui Zoom meeting. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya, yang presentasi saat ini adalah kelompok 7. Saya ingin tanya, kelompok 7, apakah Anda sudah siap untuk presentasi? Siap, Pak. Oke, silakan Anda mulai presentasi Anda. Jadi mekanismenya, teman Anda akan sampaikan presentasinya, saya akan menambahkan atau kita buka pertanyaan sehingga kita dapat pemahaman dari materi yang kita pelajari. Oke, silakan dimulai kelompok 7. Baiklah, kami kelompok 7 akan jelaskan materi tentang teori psikoanalisa, psikologi individu, psikologi analitik, realisasi objek, serta sosial psikoanalitik berdasarkan konsep Islam. Yang beranggotakan yang pertama Arif Furqan dengan NPM 208 110210, Dira Faradila 208 110093, dan saya sendiri Sri Ubi Julantina 208 110039.
Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh Dira Faradila. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teori psikoanalisa Sigmund Freud berdasarkan konsep Islam. Uraian kritik terhadap pandangan Freud berdasarkan konsep pertama dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, cacat metodologis. Cacat metodologis ini menjadi keberatan paling utama terhadap teori Freud mengenai agama. Hal ini ditentukan kepada penarikan sampel yang terbatas sistem verifikasinya dengan penggunaan observasi, hukum kontradiksi, serta daya prediksi teori yang kurang memadai. Yang kedua, seks bukan satu-satunya penentu kepribadian manusia. Manusia memiliki sejumlah kualitas insani seperti fitrah, kebebasan serta mempertanggungjawabkan yang memberikan kepadanya kesempatan untuk memilih dan berbuat menurut keyakinan beragama. Next. Yang ketiga, penganut agama yang taat adalah manusia yang memiliki kesehatan mental yang jauh lebih baik dari orang yang terkena polusi dan mengidap neurosis. Yang keempat, konflik ayah ibu dan anak dalam rumah tangga tidak akan pernah menguntungkan perkembangan kehidupan beragama seorang anak. Apalagi kalau konflik itu di-refresh, karena konflik yang sedemikian akan selalu mengganggu kehidupan emosi seorang individu. Agama dapat berkembang dengan baik dalam suasana rumah tangga yang tenang, disertai rasa kasih sayang yang muncul dari pasangan suami istri. Yang kelima, ada pendidikan agama merupakan wadah untuk mengembangkan fitrah manusia yang selaras dengan keberadaan ruh yang suci. Fitrah merupakan potensi dasar manusia untuk menerima upaya pendidikan agama. Next. Terdapat beberapa pendapat yang sesuai dengan Al-Quran, dan ada pula yang tidak sesuai dengan teori Freud, yaitu yang pertama, pendapat yang sesuai tentang dinamika kepribadian yang diungkapkan oleh Freud, yaitu mengungkapkan integrasi antara ketiga struktur kepribadian, id, ego, dan superego. Demikian pula dalam psikologi Islam, yaitu integrasi antara kalbu, akal, dan nafsu, yang sudah diperjelas dalam Al-Quran, adanya tingkatan-tingkatan kepribadian manusia apabila salah satu dari ketiga struktur kepribadian tersebut lebih mendominasi. Selanjutnya, pendapat yang tidak sesuai, meskipun menurut Freud perilaku itu ditimbulkan karena libido seksual, namun dalam fase bayi tidak memiliki keinginan birahi dan destruksi sebagaimana yang diungkapkan oleh Freud. Akan dilanjutkan oleh Sri. Oke. Sebentar, saya mau bahas dulu satu-satu yang psikoanalisa, ya. Yang psikoanalisa ini Sigmund Freud dari sudut pandang kacamata Islam. Ada pertanyaan nggak di sini? Oke, untuk Anda lebih mudah memahami, saya akan coba sedikit membantu teman Anda dalam menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan teman Anda. Oke, kalau kita bicara agama, ya, agama itu dari kata a dan gama, suatu yang tidak pergi. Jadi suatu yang diteruskan dari generasi ke generasi. Jadi bagaimana mulai Nabi Muhammad diturunkan para sahabat para ulama terus ke kita, ya. Bagaimana cara Nabi Muhammad, apapun yang Nabi Muhammad itu adalah sesuatu yang hasanah. Dia adalah Al-Quran berjalan. Kita ikuti dia semuanya. Nah, Islam melihat Al-Quran itu adalah asyifa. Asyifa itu penyembuh. Nah, dia mirip sistemnya seperti psikologi, ya, tapi tentu dalam hal ini Islam itu, Al-Quran itu jauh lebih unggul dalam segi apapun karena yang membuat Tuhan, ya. Nah, sekarang kita ingin bahas psikoanalisa dari kacamata Islam. Psikoanalisa mengatakan kita itu adalah resultan dari kehidupan masa lalu. Kita itu adalah produk dari masa lalu. Kita itu adalah penjara dari masa lalu.
dia mengenalkan konsep sadar, alam bawah sadar, dia mengenalkan konsep id, ego, super ego. Kalau misalnya alam bawah sadar itu berisi tentang pengalaman masa lalu. Kemudian yang sadar adalah saat ini. Nah, di dalam pandangan psikoanalisa, kita dikendalikan oleh alam bawah sadar. Artinya, kalau masa lalu kita diisi oleh pengalaman-pengalaman negatif, maka perilaku sadar kita akan menjadi negatif. Nah, maka ada beberapa teknik untuk menyelesaikan masalah alam bawah sadar ini. Kemudian ada lagi dia mengenalkan konsep id, ego, super ego. Id itu adalah pleasure principle, prinsip kesenangan. Kemudian ego itu adalah penghubung antara diri dan self. Kemudian super ego adalah morality principle. Ya. Nah, ini pandangan-pandangan psikoanalisa ini bagaimana menurut kacamata Islam. Nah, dari kacamata Islam berpisah begitu ya. Nah, Sigmund Freud, si Jung waktu itu menganggap ada hal-hal yang kurang dari teorinya psikoanalisa begitu ya. Misalnya psikoanalisa itu bilang alam bawah sadar gitu ya. Alam bawah sadar ini artinya kita pernah melakukan interaksi dengan seseorang. Nah, itu masuk ke alam bawah sadar. Bagaimana hubungan positif atau hubungan negatif. Tetapi kadangkala kita tidak pernah ketemu dengan seseorang, tapi dalam mimpi kita ketemu. Maka kita ketemu dengan makhluk halus. Nah, ini disebut dengan ketidaksadaran kolektif oleh Jung. Ya, kita memang dulu ketika kita tidur, ya, ini kalau kita bicara teori Jung, ada disebut ketidaksadaran kolektif, sehingga wajar saja kita bisa ketemu sama orang yang belum pernah kita ketemu, begitu ya. Kita bisa ketemu hantu, kita bisa ketemu setan, kita bisa ketemu nabi, begitu ya. Padahal nabi kita tidak tahu bentuk wajahnya, begitu. Nah, kalau Sigmund Freud nggak mungkin kita ketemu Nabi Muhammad, nggak mungkin kita ketemu setan, nggak mungkin, karena di dalam alam sadar kita nggak pernah ketemu mereka, gitu kan. Nah, kalau pandangan itu berbeda. Mungkin begitu. Kenapa mungkin? Karena ada masa primordial di mana kita tidak ingat kita pernah ketemu. Itu disebut dengan ketidaksadaran kolektif. Sehingga kita bisa ketemu dengan makhluk halus, dengan nabi-nabi dan seterusnya. Ini juga dialami oleh Jung ketika dia berpisah dengan Sigmund Freud, dia merasa sedih begitu ya. Dia akhirnya tidak sengaja mimpi ketemu dengan nabi-nabi, ketemu sama psikolog-psikolog terdahulu, dia berbincang-bincang. Dia juga tidak mengerti kenapa dia bisa mimpi seperti itu, dan dia melihat ada kekurangan dari sudut teori psikoanalisa Sigmund Freud. Dia juga Jung juga mengenalkan anima animus. Nah, bagaimana pandangan agama terhadap Jung? Jung ini terkenal juga tokoh psikologi pro agama. Dia ditanya, apakah engkau percaya Tuhan? Ya, sama BBC waktu itu, dia mengatakan, aku tidak tahu Tuhan, tetapi yang aku tahu dia adalah eksis. Ya, jadi pandangan-pandangan Jung ini banyak sekali mendukung agama. Ya, misalnya di agama mengatakan bahwasanya kita pernah dikumpulkan. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Bala qalu syahidna, betul kami menyaksikannya. Nah, setelah itu Allah pun menyiapkan kita untuk diletakkan ruh kita ke rahim ibu kita. Kita ketika lahir itu tidak ingat kita lahir, bagaimana prosesnya, tapi peristiwa itu pernah terjadi. Jadi sesuatu yang kita tidak ingat bukan berarti tidak ada, ya. Tidak masuk di dalam alam sadar kita begitu ya, alam bawah sadar kita. Tapi peristiwa itu pernah terjadi. Jadi kalau kita mimpi, nanti mimpi itu ada lagi mimpi shadow, mimpi yang jelek ya. Ada anima animus. Nah, kalau anima animus ini juga cocok sekali pandangan dari Jung. Ya, kalau Jung kalau psikoanalisa tadi mengatakan perempuan itu dia merasa inferior. Kenapa dia inferior? Karena dia tidak punya penis. Nah, ini dilawan lagi sama Anna Freud, tidak seperti itu. Yang benar itu adalah laki-laki itu yang inferior. Karena dia inferior, maka dia agresif. Ya. Nah,
Kalau Jung malah menjembatani kedua-duanya. Ya, dia mengatakan di dalam diri laki-laki ada anima animus. Di dalam diri laki-laki ada perempuan, di dalam diri perempuan ada kelaki-lakian. Laki-laki juga bisa menangis, bukan perempuan aja bisa menangis. Perempuan juga bisa galak, melempar, ya, bisa menendang begitu ya. Karena dia ada unsur laki-lakinya juga. Tetapi yang normalnya adalah yang perempuan lebih banyak unsur perempuannya, yang laki-laki lebih banyak unsur laki-lakinya. Nah, Jung ini adalah termasuk tokoh psikologi sekuler yang dia mendukung keberadaan agama, dan teori-teorinya dipakai di dalam agama itu sendiri. Oke, adik-adik sekalian yang berbahagia, untuk saat ini cukup itu yang kita bahas, begitu ya. Kita akan siapkan diri pada pertemuan selanjutnya. Tapi sebelumnya kalau ada pertanyaan, silahkan dibuka. Kita akan menjelaskan sehingga audien betul-betul paham. Saya kemudian pemateri, silahkan. Saya di sini berfungsi sebagai mediator di dalam pemahaman Anda di dalam materi yang disampaikan oleh teman Anda. Kalau ada pertanyaan, silahkan dibuka pertanyaannya. Silahkan. Kenapa tegang sekali pagi ini? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Ya, Pak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, karena waktu kita sudah mau habis ya. Tadi sebelumnya kita sudah ada bahas satu materi juga. Ini kita materi terakhir. Mari, apakah sudah bisa kita tutup pertemuan ini, adik-adik sekalian? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk materi ini, tapi sebelumnya mari kita awali dengan berdoa. Berdoa sejenak mulai. Berdoa selesai. Baik, adik-adik sekalian, hari ini 2 kelompok yang maju. Nah, kelompok kedua ini kita lakukan perekaman ya. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, saya mengatakan kepada Anda semua, selamat belajar dan betul-betul kita mendapatkan pengalaman, pengetahuan, dan pengalaman itu kita lakukan secara empiris, baik itu langsung menangani kasus, menemui kasus, baik itu di BNN, BNK, atau juga Rumah Sakit Jiwa Tampan, atau saya berbagi pengalaman saya terhadap bagaimana di Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi, bagaimana di penjara Sukamiskin, juga pengalaman-pengalaman saya sebagai praktisi di Pusat Layanan Autis Provinsi Riau, bahkan juga pengalaman saya di dalam menangani beberapa kasus, baik itu kasus pembunuhan, kasus LGBT, kemudian kasus fobia, kasus perceraian, dan banyak kasus-kasus lain, yang semua pengalaman itu saya berikan real kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa betul-betul merasakan pembelajaran dengan sebuah pengalaman, baik pengalaman yang mereka langsung ketemu dengan kasus itu atau pengalaman saya sebagai praktisi psikolog. Selamat mengikuti pelajaran saya, dan akhir kata saya ucapkan semoga ilmu yang diberikan berguna bagi kita baik hidup dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.